Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lur, ya kembali lagi sama Trembelane Vlog lur. Aduh, gimana kabarnya lur? Nah, oke, sehat selalu, terus sukses selalu. Dan oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena belum mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya lur ya. Dulu kemarin saya lupa mengucapinnya lur, maaf kalau telat ya lur ya. Nah ya, semoga kita diberi sehat selalu, terus ini juga bertepatan dengan Ramadan sama ada wabah Covid, semoga tetap dijaga kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana ini? Udah apa ya? Udah jalan-jalan kemana? Jalan-jalan nggak boleh ya lur ya, nggak boleh jalan-jalan. Kita di rumah dulu aja. Nah ini kebetulan saya itu kerja lur, jadinya bidang perusahaan yang saya tempat kerja itu bidangnya IT banking. Jadi ya mau nggak mau Covid kayak gini tetap terkecuali kan yang termasuk itu juga, jadi harus tetap kerja lur ya. Insya Allah tetap jaga kesehatan lur. Jadi ya semoga kita semua dilindungi selalu dari virus COVID-19 gitu ya. Dan semoga ya nggak terpapar lah gitu. Amin. Oke lur, untuk episode kali ini lur, kita bahas apa ya? Ini aja dulu ya, enak nggak enaknya Datsun ya, review Datsun Go Plus Panca ini. Nah, saya beli itu Desember lur, Desember sampai sekarang apa ini, Mei ya, udah berapa bulan? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya 5 bulan lebih lah itu saya pemakaian. Dan alhamdulillah dapat barang yang masih cukup bagus. Itu di RPM di kilometernya masih 21.000, memang jarang digunakan, dan tahunnya 2014. Nah, tapi kalau memilih Datsun ya hati-hati juga ya lur ya. Kalau kilometer kan nggak bisa dimasukkan. Untuk reviewnya dulu nih, nanti tak kasih tipsnya juga untuk cara-cara pilih mobil ya. Ini dari montir andalan saya ya, istilahnya teman saya itu. Nah, yang pertama itu apanya ya? Plusnya dulu ya Datsun. Plusnya itu ya ini lur. Satu itu irit BBM. Nah, saya itu pakai Datsun dalam kota full AC seperti ini itu bisa sampai 17 km per liter. Nah, ini lur gambarnya. Terus kalau apa namanya, luar kota lur, luar kota itu kadang sampai 25 km 24, lah, hampir 25 itu kalau luar kota. Tapi rata-rata luar kota saya pakai itu sekitar 20 km per liter ya, 20-22 gitu loh. Nah, terus satu irit. Yang kedua itu pajaknya murah lur. Pajaknya itu saya AB Bantul itu cuman 1.150.000 per tahunnya. Nah, terus pajak murah, terus BBM irit, terus perawatan lur. Perawatan alhamdulillah dari saya pakai itu saya cuman servis baru satu kali. Itu saya ganti oli sama tune up lah lur. Itu aja, saya nggak di bengkel resmi ya lur ya, karena kalau bengkel resmi kan agak tinggi tuh. Nah, saya cuman ganti di bengkel apa waktu itu ya, Jogja Speed kalau nggak salah. Jogja Speed itu servis sama ganti oli itu cuman habis 450 lur. Itu udah pakai oli top one yang 530. Nah, terus apalagi ya, itu udah bohlam. Oh ya, bohlam itu sempat mati satu, bohlam lampu itu saya ganti Philips, sampai sekarang belum mati lagi sih lur. Itu harganya cuma berapa, 60.000 satunya. Nah, itu aja sih lur, lainnya belum ada kendala apapun. Terus kenyamanan berkendara ya lur ya, kalau Datsun itu setirnya ringan banget, terutama pas waktu beli itu kan masih bannya kecil-kecil, ring 13. Setirnya itu lur, waduh ringan banget lur. Tapi kalau buat kenceng apa namanya, kita laju cepat gitu lor, itu otomatis setirnya jadi berat.
jadi udah mungkin elektronik ya, ada EPS nya kan, power steering, elektronik power steeringnya itu udah. Nah terus tak ganti ban ini lor, itu wah makin mantep lor. Jadi kalau diganti ban itu kayak apa ya, kalau saya udah pernah naik mobil itu ya Karimun punya saya dulu itu, terus apa lagi ya, Xenia, Avanza, terus Street, terus apa lagi ya, Honda Jazz. Nah itu setirnya hampir kayak Street kalau sekarang lor, rasanya udah antep, udah mantep lah itulah. Nah tapi ya tetap ringan ya, hampir sama Street lah, mungkin lebih berat di Streetnya juga, lebih antep ya, ada harga ada rupa lor. Nah maklum mobil murah tapi hampir sama kayak gitulah. Terus apa lagi ya, joknya atas lur, keras. Nah ini makanya tak tambahin, beli lumbar kayak gini lor. Nah di gambar itu lumbar sama kursinya itu tak tambahin itu loh, yang gel itu loh lor. Nah itu biar agak nyaman, lebih nyaman lagi lah, empuk, kenyal kayak gitu. Nah terus belum ada lumbar sport juga, joknya cuman bisa maju mundur sama rebahan ya, standar lah. Terus apa lagi ya, sound sebenarnya dari awal itu udah bagus lor, dan sound udah lumayan lah daripada dibanding sekelasnya, lebih menurut saya lebih lumayan. Datsun ada bassnya, ada penyetelan bass, equalizernya juga di head unitnya. Nah head unitnya kan udah pakai aftermarket JVC ya lor, itu jadi ya lumayan lor, suaranya udah bagus. Tapi saya tambahin subwoofer kolong kemarin, nah suaranya jadi kayak gini. Mantap kan lor? Mantap. Nah lebih mantap lagi. Jadi kalau suara mobil bagus itu terasa kayak mobilnya itu mahal lur, walaupun ya aslinya ya nggak mahal gitu. Nah tapi udah berasa kayak mobil mahal, lumayan lah. Nah cuman ini yang belum peredam kabin lur. Waduh, peredam kabinnya itu kurang bagus kalau Datsun. Itu saya kasih seal bagian apa, karet lis pintu itu udah lumayan meredam, cuman ya kayak gini lur, masih kedengar yang dari bawah kayak roda, terus kena kerikil, klitik gitu, terus hujan kayak gitu masih terdengar banget. Kurang bagus di peredaman kabin untuk Datsun lur, belum ada peredam sama sekali. Nah rencana besok tak tambahin peredam juga, saya tambahin peredam biar makin ciamik lur besok. Nah besok tak video juga habis berapa, terus kayak gimana itu besok ya. Nah terus untuk AC, waduh AC ini dingin lur, dingin menggigil. Nah ya udah bagus lah, tapi untuk knob putar-putarnya lur itu ada suhu sama fan speed atau kipasnya itu lur. Nah kalau yang suhu itu katanya dami, diputar-putar nggak fungsi, tapi ini Datsun 2014 ya sama aja sih lur, nggak terlalu fungsi menurutku, diputar-putar juga nggak ada yang rubah. Jadi normal apa di pengaturan suhunya tetap ada di ini kipasnya, pengaturan kipas speednya itu. Nah untuk kipas minimalis seperti itu ya, dan masih analog belum digital kayak gini nih. Nah terus apa lagi ya, oh ya akselerasi ini saya bilang udah mantap lur, lumayan lah, karena cc 1200an ya lur, daripada mohon maaf nih yang merek sebelah kayak Xenia itu kan masih yang LI itu kalau nggak salah masih 1000 ya lur ya. Saya pernah nyoba itu ngempos banget lur, jadi speednya itu kurang. Nah kalau ini dia 1200 3 silinder lur, jadi otomatis kan torsinya mungkin agak besar ya, powernya ya mungkinan kayak gitu. Jadi kita gas dikit itu udah, nah kan larinya udah wow itu loh, nggak sama kayak apa namanya Xenia atau yang 1000 itu. Lumayan lah ini untuk apa namanya speednya, speed apa torsi lah. Aduh limpang, bentar loh.
nanti ngelimbang kamera depannya. Nah terus untuk akselerasi udah lumayan, jadi untuk tanjakan segala macam udah berani lah. Nah terus luar kota juga udah ya lumayan lah lur, mana kudanan gimana, sama akselerasinya juga wow, daripada yang 1000 cc-an lah kayak Karimun itu juga waduh parah itu lur, saya udah pernah itu. Nah terus apa lagi ya lur ya, itu udah apalagi, oh ya jendelanya lur. Nah yang ini kalau yang 2016 ke bawah yang seri T option atau T aktif ke bawah mungkin ya, T aktif itu juga kayaknya masih belakangnya model ongkel itu lur, masih model lama. Nah tapi kalau yang ini 2006 apa yang T sorry yang 2016 itu yang T option itu tetap yang belakang masih ongkel, tapi depannya udah elektrik, udah power window. Cuman itu satu lur. Nah di ya tahu sendiri lah, yang kanan itu cuma ada satu tuas, itu untuk kanan aja. Nah yang sebelah kiri ada satu tuas juga, nggak bisa kita remote dari pengemudi sini lur bukanya yang bagian kiri, jadi repot. Dan belum auto lur, belum auto up atau down itu belum, jadi harus tetap ditekan kayak gitu, agak repot di power window-nya. Besok kemungkinan saya upgrade juga. Nah belakang masih model ongkal itu power by hand lur, nah, istilahnya jongkel. Kalau yang sebelah kiri mungkin bisa disebut power by command-nya, tolong bukain kayak gitu. Nah itu yang payah itu. Terus lagi yang payah lagi itu aduh ini pintu lur. Kalau nutup pintu itu nutup angkat lur, waduh gelimbang meneh. Nah kalau nutup pintu kayak nutup angkat lur, jegleng gitu suaranya. Tapi kemarin tak kasih solasi, terus tak kasih list, itu udah lumayan meredam walau masih tetap jegreng gitu. Itu yang 2016 ke bawah. Tapi kalau yang 2016 ke atas udah diperbaiki sama Datsun, jadinya udah senyap lur nutupnya. Besok rencana mau saya upgrade juga kalau ada rezeki lebih. Nah terus untuk peredaman shock breaker kan ya, pokoknya shock lah. Nah itu Datsun pernya keras lur, jadi apa ya namanya ya, pernya itu ngesoknya itu ya keras lah istilahnya gitu. Makanya kemarin kalau diceperin itu dipotong dikit itu lebih redam. Nah cuman kemarin saya karena pernah salah roda, yang pertama saya pakai 195 ring 16/45, terus ditukar dengan per 55 karena buat harian. Kemarin kan per 45 nggak nyaman lur, sama sekali nggak nyaman. Terus tak tuker per 55 itu nyaman sekarang. Nah tapi nggak seru lur di fendernya, itu fender atas, karena udah kepotongan bernya. Kemarin udah empuk sempat empuk. Nah sekarang dibuatin dudukan lagi sama temanku, itu dibuat dudukan biar nggak nyangkut fender, otomatis shocknya lebih keras lur. Tadi ini lumayan keras sekarang lur. Kalau bawaannya sih emang keras lur Datsunnya ya, tapi ini lebih mendingan daripada bawaannya, udah dibuat mendingan. Tuh nyamannya itu juga sih ya, namanya mobil murah lur, tapi ya ada plus minusnya kan lur kayak gitu. Terus untuk muffler juga udah tak ganti, peredaman kabinnya juga kadang kurang kan, jadi suara muffler itu kadang masih masuk. Ya emang mufflernya nggak keras sih sebenarnya juga. Nah untuk Datsun, oh ya tipsnya lur untuk beli ya mungkin mobil atau nggak harus Datsun lah, semua mobil itu saya di info juga dari montir. Yang pertama kalau Datsun itu ya cek mesin, suara mesin itu ada ngeliting-ngelitingnya enggak, terus pokoknya ada bunyi-bunyi aneh enggak, terus saat dihidupin AC tersendat atau enggak, apa tersendatnya terlalu atau enggak. Kalau tersendat ya memang tersendat ya, kalau saat hidupin AC ceklek gitu. Nah terus kalau itu ajak montir aja lur, lebih tepatnya biar nggak salah pilih. Kayak
kayak gini nih, kalau tempat saya kayak gini untuk suara mesin ya. Pastikan belum ada suara ngelitik atau apa, pokoknya kalau bisa ya bawa montir aja, percayaan jenengan itu yang kira-kira udah paham masalah mesin ya. Jadi biar nggak salah pilih lah istilahnya kayak gitu. Kalau ini untuk mesinnya masih bersih, wah kinclong, masih ya hampir seperti baru loh. Nah itu tadi tempat saya masih, kata montir saya itu masih halus, masih bagus. Terus cek ini lur, speedometer ya, udah kilometernya berapa, terus dikira-kira lah itu sesuai nggak sekitar kilometer segitu, terus sesuai nggak dengan bannya udah tepas belum, terus tahun pembuatan ban kayak gini. Nah itu tak pasang di, itu bawaan Datsun ini, tapi tak pasang di Karimun saya itu. Nah itu udah istilahnya udah pas belum tahun pembuatannya kayak tadi, terus sama dengan tahun mobilnya, ini kan 2014, itu di ban tadi 2014 juga. Terus ini pedal rem, gas sama kopling itu udah aus belum lur, itu kayak gini lur. Itu tempat saya kan masih mulus tuh lur, belum aus, jadi emang sesuai lah katanya, itu memang sesuai lah antara kilometer sama kondisi mobilnya kayak gitu. Nah terus piringan lur itu sudah berapa aja lur, itu udah aus belum, dikira-kira aja. Kalau emangnya ngakunya apa di kilometernya masih dikit, harusnya kan masih tebel itu piringannya kayak gitu lur, sama kampasnya itu. Nah terus apa lagi ya, dari sisi eksterior juga masih mulus atau enggak. Ini kemarin ada beberapa dent dikit ya, emang belum di spek, belum di salon atau apa, masih kondisi kayak gitu ya lur ya. Saya dapat sama jamurat, nah tapi udah tak bersihin semua itu. Nah mungkin itu dulu ya lur, kurang lebihnya pakai Datsun ya reviewnya saya selama ini. Kalau saya bisa bilang sih lumayan nyaman bagi jenengan itu. Kalau duitnya pas-pasan ya, sekarang kan murah-murah tuh Datsun sekitar 60 sampai 70 udah dapat kan yang tahun bawah 2016, daripada beli apa ya yang tahun-tahun tua itu lur, kayak misalnya Jazz DSE itu kan satu boros, yang kedua itu tahunnya udah tua. Kalau dapat barang yang kurang beruntung kan malah ragatnya akeh lur, spare partnya juga mahal kan itu. Kalau ini masalah spare part sih substitusinya kan sama dengan Nissan Mat katanya ya. Nah itu jadi lumayan masih ada stok lah istilahnya. Kalau besok misalnya Datsun jadi hutang gitu kan katanya udah hutang atau malah udah gimana itu. Nah jadi substitusinya kan masih ini. Terus oh ya, tambahan lagi evaporator lur, bagian sini lur. Nah, ini udah terlepas lur. Wah filternya, wih kotor itu. Padahal ini mobil juga jarang digunakan lur, tapi udah kotor aja karena sering digunakan AC-nya. Nah itu lur kondisi evaporatornya seperti itu ada kotoran sedikit ya, mungkin yang di sini belum banyak kotornya ya lur ya, karena mobilnya emang saya dapat itu masih low kilometer, itu sekitar 21.000 kemarin lur odonya. Nah jadinya jarang, memang bener-bener mobil masih kondisi bagus ya. Tapi kelemahan mobil ini kan evaporatornya rusak lur, sering jebol. Nah jadi kita harus sering-sering bersihkan ya, setidaknya biar sirkulasi udaranya dari evaporator itu lebih bagus ya kalau dibersihin, dan AC-nya nggak istilahnya cepet dingin gitu. Nah itu dicek juga. Itu kalau Datsun kelemahannya sih saya sering baca-baca di evaporator, sering jebol lur. Nah itu dilihat aja lur kayak gitu tadi. Kalau tempat saya kan masih lumayan bersih itu lur, dan rajin-rajin dibersihkan aja. Kalau Datsun itu untuk evaporatornya disemprot itu lur, bisa tak kasih caranya, tutorialnya itu.
untuk bersihin evaporator. Nah mungkin itu dulu lor yang perlu diketahui sebelum beli Datsun lah, atau tips tips untuk memilih mobil bekas Datsun itu ya. Kalau saya sih kalau jenengan duitnya pas-pasan bisa ambil ini sih lor ya, untuk bensin juga BBM juga irit kan lumayan bisa buat nabung. Kalau misalnya besok udah ada rezeki lagi atau apa, nanti mungkin bisa beli yang lebih bagus ini. Nah yang ini nggak usah dijual, buat obrolan aja loh. Obrolan itu gimana ya buat harian atau apa kan lumayan ngirit bensin loh, BBM loh, murah bensin gitu. Nah oke, mungkin itu dulu lor, bisa tak sambung lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah kata atau apalah hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terus kalau jenengan berkenan guys, minta tolong saya di subscribe lor ya, subscribe, like sama share biar saya makin semangat bikin videonya. Nah gitu. Oke lor, pun skip safety riding, sukses selalu, sehat selalu, jaga kesehatan ya musim kayak gini lor, covid kayak gini. Kemana-mana harus pakai masker lor, ini saya juga masker lor. Kegedean dikit lor, motrak maskernya. Nah yang penting pakai masker buat formalitas ya. Ya buat jaga kesehatan, jangan formalitas. Oke, Ponyan pamit, sukses selalu ya lor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trembelani Vlog.